Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri atas nama Saltato, kemudian teman saya Santi, Andini Putri Abdullah, dan Nurfadila Aco. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membuat video penjelasan mengenai tugas UAS Grafika Komputer tentang animasi komputer. Adapun animasi kami yaitu tentang Palestina. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung memberikan kesempatan kepada pemateri pertama atas nama Andini Putri Abdullah untuk menjelaskan tentang animasi kami. Kepada Putri Andini Putri Abdullah, kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama itu di situ terdapat from OpenGL, GL import, dan from OpenGL, GL Glut import, dan import math dan import types. Nah, langkah awal itu kita mengimpor library terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada kita membuat variabel yaitu pi sama dengan 3,14 2857143. Nah, yang dimana diketahui bahwa nilai pi itu sama dengan 3,14. Kemudian kita membuat variabel geser sama dengan false. Kemudian a sama dengan 0. Selanjutnya itu kita membuat fungsi. Di sini def bulat. Kemudian global a, geser. Kemudian di sini JL clear color 0.529, 0.808, 0.922, 1.0. Kemudian di situ GL color buffer bit. Nah, ini digunakan GL clear color itu untuk mengatur warna latar belakang menggunakan nilai RGBA dan menghapus warna. Kemudian di situ terdapat GL color 3F 0,0,0. Nah, untuk ini digunakan untuk mengatur warna untuk merender teks. Kemudian GL raster post 2F min 5,18. Ini untuk menentukan posisi untuk teks raster menggunakan GL raster post 2F. Kemudian di situ for char in free Palestine, glut bitmap karakter, glut bitmap times New Roman 24, types C integer or char. Nah, di situ kita melakukan iterasi melalui karakter-karakter dalam string free Palestine dan merendernya di layar menggunakan glut bitmap karakter. Kemudian di bawahnya lagi itu terdapat GL begin, GL quads. Nah, di sini kita mulai menggambar persegi panjang. Kemudian GL color 3F. Di sini untuk menetapkan warna untuk persegi panjang. Kemudian di situ terdapat GL vertex 2F. Nah, GL vertex 2F itu untuk menentukan titik sudut dari persegi panjang. Yang pertama itu GL vertex 2F min 20, min 20. Kemudian GL vertex 2F 500, min 20. Kemudian GL vertex 500, min 4. Kemudian GL vertex 2F min 20, min 4. Kemudian yang terakhir itu terdapat GLN. GLN ini menandakan bahwa codingan itu telah selesai atau kita telah selesai membuat gambar. Baik, itulah tadi penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada
Dini Abdullah atas pemaparan materinya. Kemudian materi kedua yaitu Rosanti. Kepada saudara Rosanti saya persilakan untuk memaparkan materi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja. GL Push Matrix ini berfungsi sebagai digunakan untuk menyimpan matriks transformasi saat ini. Kemudian GL Translative A, min 5,0. Fungsi ini menerapkan translasi pada matriks transformasi saat ini dan translasi ini bergantung pada nilai variabel A yang digunakan untuk menggerakkan kotak ke kiri atau ke kanan secara horizontal. A ini berubah nilainya sesuai dengan kondisi yang diberikan di bawahnya. Kemudian if geser titik A kurang sama dengan 1, else A tambah sama dengan 1, Kondisi ini mengatur perubahan nilai A yang digunakan untuk menggerakkan kotak. Jika geser adalah true, nilai A akan berkurang, bergerak ke kiri. Jika tidak, nilai A akan bertambah, bergerak ke kanan. Saat A mencapai batas tertentu min 20 atau 20, arah pergerakan kotak akan dibalikkan dengan mengubah nilai geser. Kemudian GL Line Width 4. Ini mengatur ketebalan garis yang digunakan saat menggambar objek selanjutnya. Kemudian GL Begin GL Quads adalah fungsi untuk memulai dan mengakhiri penggambaran bentuk. Kemudian GL Color 3F 11. Fungsi ini mengatur warna yang akan digunakan untuk menggambar objek selanjutnya. Kemudian GL Vertex 2F. Fungsi ini digunakan untuk menentukan koordinat sudut-sudut dari kotak yang akan digambar. Dan untuk GLN fungsinya sama dengan GL Quads. Untuk memulai dan mengakhiri. Kemudian GL Pop Matrix untuk mengembalikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudari Santi atas pemaparan materinya. Kemudian untuk materi ketiga, yaitu saya sendiri yang akan memaparkan. GL Pivot XY High. Itu fungsi ini mengatur tampilan pivot di jendela leading object. Ini menentukan bagian mana dari layar yang akan digunakan untuk menggambar objek. Pada kasus ini, kode menggunakan beberapa pivot untuk menggambar bagian-bagian bendera di posisi dan ukuran yang berbeda pada layar. Kemudian ada GL Line Y. Fungsi ini mengatur ketebalan garis yang digunakan untuk menggambar objek selanjutnya. Kemudian GL Begin, GL Quads, GLN. Mereka menandai awal dan akhir dari segmen yang akan digambar. GL Quads digunakan untuk menggambar poligon dengan 4 sisi atau quadrilateral yang dalam konteks ini mempresentasikan bagian-bagian dari bendera. Kemudian ada GL Color 3F RGB. Fungsi ini menentukan warna untuk objek yang akan digambar berikutnya dalam nilai RGB, merah, hijau, biru. Nilai yang diberikan dalam rentang 0 sampai 1 untuk setiap saluran warna. Misalnya 1,0,0 adalah merah, 0,1,0 adalah hijau, dan seterusnya. Kemudian GL Vertex 2F XY. Fungsi ini menentukan koordinat dari setiap titik sudut untuk objek yang akan digambar. Dalam kasus ini, GL Quads mengharapkan 4 titik untuk menentukan 4 sudut dari segi 4. Kemudian ada GL Plus.
fungsi ini memastikan bahwa semua perintah gambar tertunda dieksekusi secara segera. Dengan menggabungkan semua perintah di atas, pada tersebut menggambar bendera yang bagian atas bendera memiliki warna hitam dan putih, diikuti dengan warna hijau di tengah dan warna merah di bagian bawah. Yang bendera terdiri dari garis, satu berwarna coklat dan satu lagi berwarna lebih gelap yang membentuk tiang bendera secara keseluruhan. Semua ini dilakukan dengan mengubah fitur dan menggunakan fungsi-fungsi OpenGL untuk menggambar bentuk-bentuk seperti quotes di atas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya serahkan ke pemateri keempat atas nama Nur Padilaco. Kepada Nur Padilaco, saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan bagian terakhir dari codingan ini. Yang pertama itu with spot, di mana mengatur tampilan ke suatu area berbentuk persegi panjang dengan lebar 590 pixel dan tinggi 800 pixel. Yang kedua itu line width, itu mengatur lebar garis untuk operasi penggambaran garis selanjutnya menjadi 6 pixel. Yang ketiga itu begin, itu menandakan awal dari blok kode di mana Anda akan mendefinisikan garis. Yang keempat itu color 3F, itu untuk mengatur warna gambar saat ini menjadi warna coklat tertentu. Yang kelima itu GL vertex 2F, yaitu mendefinisikan titik ujung dari segmen garis. Yang keenam itu GLN, itu menandakan akhir dari blok di mana garis didefinisikan. Yang ketujuh yaitu GL Fox, yaitu memaksa maksudnya itu mengeksekusi segera untuk semua perintah OpenGL. Yang kedelapan itu GL line width, yaitu mengatur lebar garis untuk operasi penggambaran garis selanjutnya menjadi 3 pixel. Yang selanjutnya GL begin, yaitu menandakan awal dari blok kode lainnya di mana Anda akan mendefinisikan lebih banyak garis. Yang ke-10 itu GL color 3F, itu mengatur warna gambar saat ini ke warna coklat yang sama. Selanjutnya GL vertex 2F, itu mendefinisikan titik ujung dari segmen garis lainnya. Yang selanjutnya itu GL yaitu menandakan akhir dari blok kedua di mana garis didefinisikan. Yang selanjutnya itu GL Fox, yaitu memaksa artinya mendefinisikan segera untuk sebuah perintah OpenGL. Yang selanjutnya itu dev timer, itu untuk menjadwalkan penampilan ulang jendela setiap 50 milidetik. Yang selanjutnya itu menandakan bahwa GL Route, yaitu menandakan bahwa jendela saat ini perlu ditampilkan ulang. Yang selanjutnya itu blood timer fungsi, itu mendaftarkan fungsi timer untuk dipanggil setiap 50 menit 50 detik. Yang terakhir itu DevMind, untuk memasukkan log pemrosesan secara grup. Maksudnya itu ini akhir sebuah kode di mana telah disampaikan kode yang akan diproses oleh OpenGL. Terima kasih. Itu baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Saudari Nur Padilaco atas pemaparan materinya. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah hasil runnya.